kita langsung saja ke inti acara. Izin Bang Edi, kita panggil moderator kita yang handal. Ini spesialis moderator dari PWI dan SMSI. Beliau ini tenaga ahli juga atau staf ahli gubernur Pak Wahidin Halim, tapi bukan berafiliasi sama Useda ya, tidak. Ada di screening yang ini. Beliau ini adalah pengamat kebijakan publik dan juga akademisi dari Universitas Uniskandar. Ya, saya persilakan Bang Miftahul Adib. Tepuk tangan. Selanjutnya acara diserahkan ke Bro Adib. Oh itu milenial begitu ya? Iya. Saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi lah kurang semangat kayaknya karena terlalu sore jamnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum milenial Tangsel. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih sudah hadir di Millennial Needs Tangsel Future Leaders. Ini temanya nggak berat sebenarnya kalau buat kaum milenial. Saya mau panggil bro dan sis, udah ada yang punya jadi nggak jadi. Kita panggil apa jadinya sekarang Pak Edi? Millers, milenial Tangsel gitu. Guys. Oh, itu terlalu ke barat-baratan. Dari komplain lagi yang punya budaya nanti. Ya udah nanti di skip dulu. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya akan panggil. Terima kasih. Milenial Tangsel ini saya kasih introduction adalah bahwa milenial sesuai data yang dipunyai oleh SMSI Banten dan PWI Tangsel menyebutkan bahwa 60% hak politik yang ada di Tangsel itu dipegang kaum milenial. Saya nggak tahu datanya apa, bagaimana cara screening mereka. Jadi milenial berperan penting dalam Pilwalkot 2020 tahun depan. Tepuk tangan buat milenial dulu. Jadi karena sebegitu penting kita akan membuat ke depan sebuah diskusi bagaimana menghadirkan para tokoh-tokoh milenial yang cocok, yang kita harus ekspos kepada publik biar nanti masyarakat Tangsel yang memilih orang-orang milenial kalau memang cocok untuk dijadikan seorang kepala daerah begitu intinya. Tanpa berpanjang-panjang, panelis kita pada hari ini ada Bang Jaka Badranaya. Beliau adalah akademisi dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Silakan duduk di tengah Bang Jaka. Yang kedua ada Athari Farhani, Ketua Permahi. Yang paling muda, silakan. Oh ini namanya. Ini yang berani somasi wali kota ini. Milenial menteri ngeri. Yang kedua adalah Bang Asep Solahuddin. Beliau adalah pengusaha lagi OTW, oke. Yang keempat adalah dari Insan Pers. Beliau juga anggota dari SMSI Banten dan PWI Tangsel. Ketua SMSI Tangsel. Zakasi. Oh, Abi Jumaidi. Silakan. Ini dari kacamata media. Yang kelima, Cafcai Saifullah, budayawan dari Tangsel. Silakan. Oh ini, silakan Bang. Jadi lengkap, ada kacamata akademisi, kacamata mahasiswa hukum, kacamata dari media, ada kacamata dari budaya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan mulai tentang diskusi kita hari ini. Ada panelis yang berjumlah 4. Tentunya kita harus mempersilahkan tokoh-tokoh milenial yang sudah kita undang dengan balihonya begitu gede. Yang pertama adalah Bang Pak Devi. Silakan di depan. Bang Devi bisa duduk di tengah. Bapak Ibu sekalian, peserta yang hadir, kita akan melihat profil dari Bang Pak Devi. Pak Devi, muda, berdaya, karya raya. Inilah saatnya muda memimpin dengan inovasi dan prestasi, menjadi inspirasi untuk kota dan komunitas
tugasnya. Mulai hari ini, ingatlah nama ini, Fad Pahdepi. Untuk mempermudah, kita bisa memanggilnya Fad, pemuda kelahiran Cianjur, 22 Agustus 1986 ini, dikenal karena karya-karya dan kiprahnya yang telah mendunia. Bahkan, ia dikabarkan sebagai salah satu dari 20 tokoh muda masa depan Australia ASEAN versi Asia League. Melalui buku-buku bestseller yang telah ditulisnya, aneka bisnis sukses yang dijalankannya, forum-forum nasional maupun internasional di mana ia menjadi pembicara, juga berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan yang telah membantu banyak orang. Fad sudah menjadi inspirasi bagi ribuan anak muda untuk terus berkarya, berprestasi, dan mengabdi untuk negeri. Profilnya dimuat di berbagai media ternama, mulai dari ABC Australia, Study Melbourne, Whiteboard Journal Singapura, The Jakarta Post, Republika, Business Indonesia, dan masih banyak lagi. Di usianya yang baru 33 tahun, Fad sudah menorehkan banyak prestasi bergengsi, termasuk di dalamnya Outstanding Young Alumni Award dari Australia Awards, Ahmad Wahid Award, UNICEF Young Writer Award, dan masih banyak lagi. Saat ini, ia merupakan staf ahli Presiden Republik Indonesia untuk isu-isu politik dan orang muda. Ia merupakan tenaga ahli media termuda di kantor staf Presiden Republik Indonesia. Sejak tahun 2017, Fad berjuang memperkenalkan politik gagasan, sebuah upaya untuk melibatkan generasi muda agar turut memberi warna bagi dunia politik dan kepemimpinan bangsa. Politik harus digerakkan oleh gagasan, inovasi, dan kreativitas, bukan semata dengan uang, koneksi, dan identitas. Anak-anak muda harus turun ke gelanggang, memimpin perubahan ke arah yang lebih baik, lebih nyata, lebih berdampak. Pada tahun 2018, ia berkeliling ke 50 kota di Indonesia dengan platform diskusi anak muda yang diberi nama Revolusi Kedai Kopi. Ketika banyak anak muda terlibat dalam politik gagasan, maka mereka akan bisa membentuk blok sejarahnya sendiri. Indonesia Gemilang, Maju, Adil dan Makmur yang disokong oleh kelompok intelektual, pengusaha, aktivis, dan lainnya. Sekarang, Fad berniat bergerak lebih jauh lagi untuk memperjuangkan politik gagasan. Politik yang mengedepankan visi, ide, program, inovasi, dan kolaborasi. Ia berencana maju menjadi calon wali kota Tangerang Selatan pada Pilkada 2020 mendatang. Menggerakkan anak muda memimpin perubahan kota itu dengan gagasan. Mulai hari ini, ingatlah nama ini, Fad Pahdepi, anak muda yang menggerakkan gagasan, yang menginspirasi dengan prestasi, yang berdaya karena tak lelah berkarya, yang siap membawa kotanya untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah orkestra besar mewujudkan Indonesia maju, adil dan makmur di masa yang akan datang. Tepuk tangan buat Fad Pahdepi. Akhirnya adalah anak muda harus punya kreativitas, inovasi, dan gagasan, betul? Oke. Yang satu lagi tak mau kalah, berikut adalah aktivis sosial, dosen juga, dan pendiri Tangerang Public Transparency Watch atau TRUTH. Kita sambut Suhenda. Lagi sholat dulu, bagaimana? Oke, kalau begitu tak kalah juga seperti tokoh kita yang satu yang sudah ada di depan. Sekarang adalah tokoh muda juga. Beliau dosen juga di Fakultas Teknik Geologi Unpad. Gelarnya berasal dari negaranya Vladimir Putin, Rusia. Kita sambut Aldrin Ramadan. Oke. S2-nya di SPBGU Rusia dari 2003-2006. Beliau sekarang menjadi dosen di Fakultas Teknik Geologi Unpad. Pengalamannya banyak, ada ketua Korwil IMI Tangsel. Sekarang beliau menjabat sebagai ketua DPD LPM Tangsel. Mungkin dari pengalaman organisasi tidak diragukan bahwa beliau berhak mewakili
mewakili milenial. Kasih tepuk tangan buat Bung Adi Prasetyo. Nah, satu lagi, pikirnya lama kayaknya. Jadi diskusi kita untuk dua narasumber yang ada di depan, tokoh milenial, hanya sekedar santai. Namun pada diskusi kali ini kita tidak membuka untuk floor. Intinya adalah bagaimana Anda sebagai kaum milenial, tokoh milenial. Ini bukan main-main. Ini baru nama Bang Suhendar, aktivis sosial sekaligus dosen, pendiri grup Tiara. Oke, panelis nanti juga akan bisa mempertanyakan. Oke, Suhendar ada sebentar. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang cukup strategis, tetapi berdekatan dengan ibu kota dan beberapa kota lainnya seperti Depok, Kota Tangerang, dan Kabupaten Bogor, membuat wilayah ini disebut sebagai daerah penting yang menguntungkan banyak wilayah bagi masyarakat. Namun, selama 10 tahun sejak terbentuknya Kota Tangerang Selatan, beragam permasalahan turut menyelimuti kota ini, seperti di sektor pelayanan dasar, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan lain sebagainya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab seluruh warga Tangsel tanpa terkecuali, untuk terus membangun kota ini ke arah yang lebih baik lagi. Membangun Tangsel yang berintegritas, berbudaya, dan mandiri. Kami percaya harapan itu masih ada, harapan itu masih bisa kita raih. Suhendar, Tangsel Baru. Suhendar, Tangsel Baru. Kita ingin bertarung benar-benar udah seru bener. Padahal kalau dari Pak Teddy itu sebenarnya kan apa ya? Acuan untuk kalau rekomendasi sudah turun sebenarnya. Ini udah kecepatan sebenarnya. Siap? Oh ya, makasih Pak atas ujangannya. Ya. Ya, mari. Silakan Pak. Makasih. Iya, iya. Oke, sekarang kita akan beranjak pada diskusi yang kita tunggu-tunggu. Mungkin pertanyaan pertama saya gaden dari saya untuk 3 narasumber dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya nanti mungkin Pak Alex bisa menambahkan. Yang pertama, sebagai kota urban, Tangsel tadi saya sudah sebut bahwa berdasarkan data ada 60% kaum milenial yang punya hak politik. Bagaimana citra yang bisa Anda hasilkan agar milenial Tangsel benar-benar memilih Anda dalam pilwalkot Tangsel ke depan? Mungkin kita mulai dari Bung Fatmah Devi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama udah susah nih, tapi saya mau mulai dari data. Tadi kita disajikan beberapa data di awal. Jadi kalau kita lihat data pilkada tahun 2015, tingkat partisipasi pemilih itu 52%, catatan KPUD Kota Tangerang Selatan. Dari 52% itu wali kota terpilih dipilih oleh 59,03%. Artinya di sini ada satu pertanyaan besar. Kalau kita lihat ceruk atau kalau kita lihat masyarakat yang belum tergerak atau yang belum ikut memilih pada pilkada tahun 2015, 48% mereka yang apatis, 48% mereka yang golput. Pertanyaannya siapa yang 48% ini? Kalau kita lihat data baik yang dirilis oleh KPU Tangsel maupun KPU Pusat, ternyata 48% ini secara demografi 68,7%-nya merupakan orang muda, dan lebih dari 60%-nya mereka yang berpenghasilan menengah ke atas, juga mereka yang berpendidikan menengah ke atas. Ada satu pertanyaan besar di sini, apa yang harus kita tawarkan kepada sebagian masyarakat Tangsel yang pada saat itu belum tergerak untuk ikut mengubah wajah kota ini? Apa yang bisa kita berikan kepada mereka sehingga Tangsel ini akan punya wacana baru, visi baru, imajinasi baru, dan narasi baru untuk membangun kotanya. Jadi saya kira satu keharusan sejarah, satu keniscayaan kenyataan kalau milenial atau anak-anak muda yang secara demografi jumlahnya 66,1% di Tangsel ini harus terlibat dalam politik, karena saham elektoral mereka yang paling besar. Selain saham elektoral mereka yang paling besar,
ini juga memiliki harapan yang besar yang harus digerakkan dari kelompok masyarakat yang belum tersentuh tadi. Nah, saya kira kehadiran saya dan teman-teman di ruangan ini sebagai bakal calon wali kota paling tidak pertama menjawab ruang kosong yang belum diisi oleh siapa-siapa tadi. Harus ada pihak atau harus ada orang yang menawarkan gagasan, menawarkan visi, menawarkan imajinasi sehingga bisa menggerakkan kelompok masyarakat yang belum tergerak tadi. Mereka yang terbukti tidak tergerak oleh berbagai macam isu-isu atau desas-desus politik negatif yang kita dengar selama ini di Tangsel. Yang kedua, karena ada keniscayaan itu tadi, karena jumlah anak muda ini besar di Tangsel, maka pertanyaannya adalah apa yang bisa diberikan kepada mereka, apa yang bisa dijanjikan pada mereka. Kita tahu Tangsel ini salah satu dari sedikit kota di Indonesia yang pertumbuhan ekonominya luar biasa, 7,28% menurut data BPS terakhir. Hanya ada sekitar 4 kota di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi terbesar semacam itu. Tapi 7,28% adalah angka statistik. Kita harus melihat kondisi ekonomi Tangsel dari kacamata Tangsel. Kalau jumlah orang miskin di Tangsel hanya 4,7% atau sekitar 42.000, 43.000 orang dari total jumlah penduduknya yang 1,6 juta orang. Masalahnya adalah angka kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS berdasarkan Bank Indonesia itu hanya $2 per hari penghasilannya. Sementara pada kenyataannya kita bisa lihat di Tangsel $2 atau sekitar Rp28.000 per hari mungkin hanya bisa cukup dipakai untuk makan 1 kali 1 hari. Jadi ada satu pertanyaan besar, kalau kita mau menurunkan visi kota ini sebagai kota masa depan, bagaimana kemiskinan atau tingkat kesejahteraan itu didefinisikan dengan benar. Bagaimana pertumbuhan kota itu didefinisikan dengan benar dan tidak meninggalkan luka dan rasa kalah bagi sebagian warga yang lain. Karena di satu sisi kota ini bergerak maju ke 20 tahun ke depan, tetapi di sisi lain kota ini bergerak jalan di tempat. Meskipun resultannya atau angka rata-ratanya mengalami pertumbuhan, tapi kita harus masuk ke dalam data itu apa yang harus dilakukan. Bicara soal pendidikan sudah gratis di Tangsel. Tapi di tengah persaingan pendidikan dengan skala global, dengan skala internasional, kualitas pendidikan menjadi satu pertanyaan besar. Rumah sakit, posyandu, puskesmas sudah menjadi layanan yang diberikan secara gratis untuk masyarakat. Tetapi persoalannya bukan gratis atau tidak, tetapi layanannya harus bisa bersaing, harus bisa catch up dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ditawarkan oleh berbagai macam rumah sakit dan layanan kesehatan swasta yang ada di Tangsel. Jadi saya mau mengatakan pertama bahwa keterlibatan anak muda adalah sebuah panggilan sejarah, keterlibatan kaum milenial adalah sebuah keniscayaan. Karena kalau tidak diisi, maka ada satu PR besar narasi dan imajinasi zaman ini yang tidak bisa diwakili atau diwakilkan kepada siapapun. Yang kedua, kita bicara juga soal bagaimana mengatasi persoalan kesenjangan yang terjadi di kota ini. Kuncinya yang saya tawarkan adalah kita memperkuat kelas menengah. Jadi kita memproduksi kelas menengah baru yang lebih kuat, dan itu akan diisi oleh anak-anak muda milenial. Ketika 66,1% itu terkonversi menjadi kelas menengah yang kuat, maka persoalan ketimpangan akan bisa kita selesaikan. Dan Tangsel masa depan, imajinasinya tentang kota yang lebih baik, kota yang lebih beradab, kota yang lebih makmur, yang lebih sejahtera, dan yang lebih setara pada satu sama lain, bukan impian belaka, tetapi sebuah PR sejarah yang harus dijelang dan dikerjakan bersama-sama oleh anak-anak muda di kota ini. Terima kasih. Pertanyaan yang sama kepada Bang Suendal, sejauh mana kenapa Anda harus layak menjadi wakil bagi kaum milenial yang porsinya banyak di Tangsel ini? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dan menyelesaikan mudah-mudahan acara ini dengan baik. Ada beberapa alasan yang mengapa kemudian saya merasa bahwa saya bisa merepresentasikan kelompok muda. Pertama, memang tantangannya adalah bagaimana kemudian kita membangkitkan kesadaran politiknya. Ini persoalan yang berat di Tangerang Selatan. Jadi sebetulnya saya termasuk orang yang ketika diberi label milenial agak kurang setuju, karena pada akhirnya milenial tadi juga terbelah lagi dalam pendekatan politik. Misalnya apakah dia termasuk kelompok pemilih tradisional atau
rasional gitu. Jadi kalau masuk ke sana akhirnya seperti seolah-olah tidak ada harapan kalau misalnya itu lebih banyak tradisional. Nah, apa yang membawa saya kemudian berani untuk maju? Nah, tadi sudah disampaikan di pengantar Bang Fan dan seterusnya bahwa memang kelompok muda ini lebih banyak dan mendominasi. Tinggal bagaimana kita menyampaikan gagasan kepada mereka bahwa kalau ingin berubah, ya mereka harus terlibat. Pemimpin hari esok, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Ini yang harus dibangkitkan. Karena pemuda yang hari ini hampir tadi disampaikan tidak ikut terlibat dalam proses politik, pada akhirnya kemudian mereka juga tidak mendapatkan ruang yang cukup. Bahwa pemuda adalah kekuatan moral, bahwa pemuda adalah kontrol sosial, dan pemuda adalah agen perubahan, ini yang harus dibangun. Jadi spiritnya bukan lagi persoalan politik semata, tapi mereka harus sadar bahwa mereka bagian dari penentu mengambil keputusan. Oleh karenanya bahwa kemudian hari ini misalnya belum maksimal tentang bagaimana program pembangunan kepemudaan, ya mungkin bisa jadi karena mereka abai selama ini. Nah, ini yang harus dibangun kesadarannya supaya mereka menyadari bahwa ini kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Ada banyak hal, misalnya saya melihat tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu memfasilitasi pemuda atau pemuda di Tangsel Selatan. Dengan tidak bermaksud meniadakan apa yang sudah dibangun oleh Pemkot Tangsel, 2017 Pemkot Tangsel sudah berhasil mendapatkan kota layak pemuda. Ini satu prestasi yang dibangun oleh pemerintahan di bawah pimpinan wali kota yang sekarang. Tapi kan kita tidak cukup berhenti di situ dan mesti bergerak lebih. Karena untuk mencapai kota layak pemuda yang secara hakikatnya betul-betul terjadi bukan pada tataran regulasi, tapi bagaimana program itu juga berorientasi pada pemberdayaan pemuda. Hari ini misalnya programnya berapa alokasi anggaran untuk pemuda? Kemudian apakah program itu menjadi kebijakan di daerah yang tertuang di dalam RPJMD, RPJPD, RKPD. Lalu bagaimana integrasinya dengan para OPD? Saya kira jargon itu juga mesti real dalam kebijakan-kebijakan daerah. Yang ini yang saya lihat tidak ada, sehingga akhirnya pemuda kita hampir terserak-serak, artinya berhamburan tanpa ada politik yang kuat untuk bagaimana mereka bisa masuk dalam dan terlibat dalam proses membangun kota ini. Ada banyak hal yang bisa dilakukan pemuda, misalnya ketika pemerintah daerah berorientasi pada memajukannya, kita bisa mengintegrasikan dengan konsep pembangunan tentang bagaimana pusat pemberdayaan pemuda, pelatihan pemuda, kemudian akses permodalan, apakah itu baik Pemda maupun kemudian nanti akses-akses di lembaga keuangan lainnya yang dimudahkan, lalu diberikan kekuatan agar mereka menjadi pemuda yang profesional, pemuda yang mandiri, dan pemuda yang berdaya saing. Saya kira begitu sebagai mana. Terima kasih. Oke, bertanya kepada Bang Firman, pemuda harus dilibatkan dalam pembangunan karena berkesinambungan pembangunan adalah kunci keberhasilan sebuah kota yang modern, gitu kira-kira. Selanjutnya Bang Aldrin Ramadian, dengan pertanyaan sama, sosok milenial, apa yang bisa Anda hadirkan kepada kaum milenial Tangsel? Terima kasih Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 bulan biasanya nyidang mahasiswa, sekarang kesannya saya yang disidang di sini. Agak tegang juga sebenarnya, apalagi di samping saya ada teman-teman yang hebat, milenial yang millennials gitu ya. Walaupun kalau misalnya bicaranya, cuman kalau saya berbicara milenial ini kayaknya ini adalah budaya kan. Bahwa milenial ini bukan hanya kaum, hanya terpisah. Saya setuju dengan Kang Suendar, setuju juga dengan Kang Fad, bahwa tapi ada satu hal bahwa milenial ini adalah budaya. Karena kalau misalnya bisa dibilang mungkin dari antara bertiga ini saya yang paling tua, apakah masih masuk ke milenial atau tidak, tapi yang pasti saya merupakan generasi yang merupakan peralihan dari Gen X menjadi Gen Z, dari Gen Z menjadi sekarang adalah milenial. Jadi kalau saya bilang tentang milenial sendiri, ini adalah budaya di mana
orang yang masih hidup saat ini adalah semua millennials. Jadi tidak tercantum hanya sebagai anak muda atau sudah dewasa atau sudah kesepuhan atau gimana gitu. Tapi ini adalah sebuah budaya, sehingga tidak terkotak-kotak bahwa kalau misalnya berdasarkan data 60% adalah pemilih, apakah yang akan disasar hanya itu saja atau tidak. Tapi kalau misalnya bicara dalam politik, itu semua harus disasar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang termasuk saya mungkin disebut saat ini adalah, mungkin teman-teman semua yang di sini adalah kaum millennials, bukan hanya yang hanya berumur, kalau apalagi sekarang kalau kata WHO sampai 65 ya, pemuda itu gitu kan. Nah, di sini yang harus difahami, yang namanya pemuda dalam pembangunan itu harus diberi ruang. Kalau misalnya diberi gagasan, kita sampaikan gagasan mereka kepada mereka, belum tentu gagasan itu cocok untuk mereka. Tapi bagaimana kita menyerap gagasan mereka sehingga gagasan-gagasan itu dapat diimplementasikan. Bagaimana gagasan-gagasan itu diimplementasikan dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Mungkin zamannya saya saat itu HP-nya pun juga baru berapa tombol gitu ya. Kalau sekarang udah nggak ada tombolnya malah. Jadi bagaimana mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga teman-teman ini harus punya sertifikat, dimana sertifikasi inilah yang bisa menjadikan bukti bahwa Anda menguasai sesuatu. Bagaimana saya bisa mengetahui teman-teman kalau semua ini bisa menulis? Apakah saya harus menunggu menulis dulu, ataukah saya harus menunggu teman-teman bisa mengetik, lihat buka komputer laptop dulu gitu. Jadi yang pasti teman-teman harus bisa memberikan, kalau saya mungkin, kalau teman-teman mengantarkan gagasan, kalau saya menyerap gagasan, karena gagasan-gagasan itulah yang sebenarnya yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, kebutuhan yang ada. Karena kalau misalnya teman-teman biasa minum segelas, yang dikasih sebotol gitu. Kalau misalnya kasih sebotol juga, yang ada nanti nggak muat di perutnya. Jadi bagaimana untuk kaum muda ini atau kaum milenial semuanya harus diberikan ruang sehingga mereka bisa mengekspresikan diri, sehingga bisa mengimplementasikan, sehingga bisa membawa Tangsel lebih maju, Tangsel lebih baik, sehingga Tangsel ini menjadi sorotan buat nasional ataupun internasional. Mungkin gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan bahwa anak muda harus diserap gagasannya. Tiga-tiganya memberikan sebuah gagasan atau penawaran platform lah begitu kepada Tangsel. Sekarang adalah giliran para panelis. Cuman sekarang karena waktunya harus kita batasi, jawabannya pun nggak usah lama-lama, cukup 1 menit. Panelis bisa bertanya dengan 3 orang itu, tapi pertanyaannya sama. Mulai dari Permahi boleh, tapi kita akan mulai dari Kang Jaka Badranaya dulu. Generasi kolonial. Baik, terima kasih. Saya ingin berikan apresiasi terlebih dahulu buat PWI, SMSI atas program Tangsel Bicara ini, karena ini ruang yang diberikan kepada publik dan mudah-mudahan ini diresonansi oleh media di semua jaring media ini untuk bisa melihat 37 calon wali kota Tangsel ini seperti apa sebetulnya konsep, gagasan, produk dan sebagainya. Saya ingin bertanya kepada ketiganya. Saya asumsikan ketiganya adalah memahami betul soal Tangsel, karena nggak mungkin nyalon, nggak mungkin memberanikan diri untuk jadi bacalon kalau memang tidak memahami medan Tangselnya sendiri. Kalau waktunya panjang saya ingin uji lebih detail dengan data-data. Tapi kalau waktunya pendek, ya mungkin isu-isu krusial aja. Tangsel seringkali disebut autopilot dalam konteks ekonomi. Artinya bahwa pemerintahan tidur pun Tangsel ini hidup. Hari ini datanya 70 triliun uang beredar di Tangerang Selatan PDB kita hari ini. APBD kita cuma di angka 3,8. Itu berapa persennya dari nilai PDB. Nah, bagaimana Anda memahami soal
ini atau misalkan merespon soal ini, karena saat yang bersamaan ada juga seringkali di-drive Tangsel ini oleh 3 pengembang besar. Saya sebut aja ini karena mencerminkan nanti keberanian saudara-saudara untuk berhadapan dengan 3 raksasa saat ini, Alam Sukra, Bintaro, dan BSD. Nah itu yang pertama ya. Jadi bagaimana Anda melihat apakah Tangsel ini autopilot dan seperti apa sejauh Anda ketahui soal pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang tentu saja ke depan menjadi PR Anda juga untuk menjadi wali kota. Yang kedua, soal rasio Gini, saya sepakat nanti dengan Had tadi soal angka-angka indikator makro. Kalau bicara indikator makro, Tangsel ini hotel selesai 7,28. Mungkin saya koreksi tadi Pak, angka kemiskinan kita nggak di 4,7 itu pengangguran, kemiskinannya di 1,64, kecil sekali kalau pakai data BPS. Kalau pakai data Dinsos 9,2%, 128.000 jiwa orang Tangsel yang menjadi binaan Dinsos. Ini juga harus jadi concern. Nah, artinya ada persoalan rasio Gini, ada persoalan kesenjangan gitu di Tangerang Selatan. Nah, bagaimana Anda fokus pada isu itu dan sejauh mana Anda memahami itu dan bagaimana meresponnya? In case in term kalau Anda ke depan akan menjadi wali kota Tangerang Selatan. Kali itu Oke, pertanyaan yang paling bagus. Kita mulai dari Bang Fat dulu boleh? 1 menit biar tidak lama-lama. Karena masih ada 4 putaran lagi kita. Baik, betul saya koreksi tadi angka pengangguran yang 4,7% atau sekitar 48.000 orang, angka kemiskinan hanya 1,sekian% versi BPS. Betul, kita berada di pemahaman yang sama sebetulnya tanpa melihat data sekalipun. Kalau kita berjalan-jalan dari BSD ke Ciputat, dari Bintaro ke Ciputat atau dari BSD ke Muncul, kita melihat kesenjangan ini. Jadi angka pertumbuhan, jadi pemerintahan itu bukan cuma persoalan ekonomi, bukan cuma persoalan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi. Tangsel hari ini pertumbuhan ekonominya luar biasa, 7,28%. Tetapi tadi kalau kita lihat Gini rasio, ada ketimpangan yang luar biasa besar di sana. Mungkin angkanya saya kira angkanya di atas nol gitu saya kira. Saya belum mengecek data terakhir. Tapi hari ini kita lihat rumah dengan harga 7 miliar di Tangsel ada, tetapi juga orang yang belum memiliki rumah masih banyak gitu, orang yang masih mengontrak dan lain sebagainya. Tanpa mengetahui konsep Gini rasio pun kita sudah melihat betapa senjang dua masyarakat ini. Kita hari ini bisa melihat bagaimana mobil-mobil mewah dipamerkan di Tangsel, lalu lalang di setiap jalanan BSD, di Bintaro dan lain sebagainya, tetapi juga masyarakat di sini. Sebagian masyarakat masih kesulitan persoalan transportasi publik misalnya. Jadi poin saya sebetulnya betul bahwa kita harus menyelesaikan persoalan ekonomi ini dengan cara memperpendek jarak ketimpangannya. Tetapi fungsi pemerintah bukan cuma soal ekonomi. Jadi barangkali dalam persoalan ekonomi Tangsel bisa dikatakan autopilot, tapi persoalan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemeliharaan aspek kebudayaan misalnya, pengembangan indeks pembangunan manusia dan lain sebagainya tidak bisa autopilot karena persepsi pemerintah itu harus melayani warganya. Hari ini misalnya kalau kita bicara PAD dibandingkan PRDB, ini angka yang bumi langit gitu. PRDB-nya 70 triliun, PAD-nya mungkin hanya 1, sekian triliun. Itu pun ada persoalan yang besar di sini. Bagaimana menurunkan pencapaian ekonomi yang besar itu ke level pelayanan publik, ke level penjaminan kesejahteraan sosial, penjaminan banyak hal gitu ya, sehingga yang tadi dikeluhkan oleh kita bersama bahwa ada ketimpangan antara sisi Tangsel yang A dan Tangsel yang B ini tidak lagi terjadi. Makanya tadi saya menawarkan satu platform, kita perkuat kelas menengahnya, kita perkuat kelompok mudanya, kita perkuat UMKM-nya, sehingga akan menimbulkan kelas masyarakat baru. Nah, kelas masyarakat baru inilah yang akan menyelesaikan persoalan ketimpangan tadi. Jadi kita tidak mungkin meminta orang yang sudah kaya untuk menjadi miskin. Kita bisa mendorong orang dari kemiskinan dan mengeluarkannya supaya dia lebih berdaya. Tetapi menyelesaikan persoalan ketimpangan adalah dengan memperkuat kelas menengahnya. Itu tugas pemerintah menurut saya. Terima kasih. Oke, kita menciptakan baru yang kami isi kaum milenial. Kira-kira begitu jawabannya. Bang Suyendang, 1 menit untuk jawaban pertanyaan yang sama. Sorry. Ya, jadi memang sejak 2010
pemetaan secara teritorial tentang 80-70% wilayah Tangsel itu sudah dibangun oleh pengembang. Artinya konsentrasi fisik pada pembangunan daerah sebetulnya tidak lagi di wilayah pengembang tersebut, karena mereka sudah bisa jalan sendiri atau autopilot yang tadi disampaikan. Itu artinya Pemdas harus bisa lebih maksimal memberikan fasilitas publik dan pelayanan publik include di dalamnya di wilayah yang belum atau tidak termasuk 8 atau 70% itu. Maka seharusnya jumlah jalan bertambah, maka seharusnya kualitas pelayanan juga semakin baik. Nah, jujur menjadi pertanyaan, dan itulah mengapa saya memberanikan diri, karena angka 3,8 atau nanti bisa 4 triliun, nggak perlu bangun di wilayah 70-80%, kita bisa lebih maju dari wilayah itu. Seharusnya begitu, karena tadi sebagian besar sudah dibangun oleh mereka. Nah, lantas bagaimana mengatasi ketimpangan tersebut? Saya kira siapapun, pihak manapun, ketika komunikasi itu dibangun dengan baik, maka selalu terbuka ruang untuk bekerja sama. Dan saya kira mereka juga punya tanggung jawab sosial terhadap sekitar. Artinya ini kan ada hubungan yang saling membutuhkan di antaranya. Pemerintah butuh swasta, swasta juga butuh pemerintah. Tinggal komunikasi itu dibangun, baik bagaimana mengentaskan persoalan-persoalan yang belum tuntas maupun melibatkan mereka dalam persoalan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Karena sebagian besar juga mereka tidak mau terlibat karena memang didesain untuk dipinggirkan, misalnya aksesnya, informasi dan seterusnya. Oleh karenanya, pertama membangun komunikasi dengan pengembang-pengembang besar tersebut dan usaha-pengusaha lain untuk sama-sama bagaimana memikirkan persoalan di Tangerang Selatan. Contoh misalnya persoalan sampah, mereka punya kok secara mandiri. Kenapa kita tidak bisa misalnya? Atau misalnya kita kemudian melihat mereka punya tata kelola pasar yang bagus. Kenapa nggak kita konsepnya kita tiru, mencontoh kalau memang untuk lebih baik? Lalu bagaimana kemudian melibatkan mereka dalam persoalan-persoalan pengambilan keputusan? Ya tentu saja di sini juga berangkat dari kesadaran bahwa pemerintah juga harus terbuka dan membuka diri kepada siapa saja untuk sama-sama membangun kota Tangsel. Oke, intinya komunikasi yang Pak Des tanyakan, biar Tangsel ini dalam tanda kutip tidak di-drag oleh 3 pengembang besar. Kalau boleh sering orang lagi humor, ada negara dalam negara gitu kira-kira ya. Itu penelitiannya belakang aja. Tapi intinya adalah ada maksimalisasi sebuah komunikasi untuk 3 pengembang besar gitu kira-kira. Biar angka yang 3,8 itu untuk mengurus 30% gitu kan lebih maksimal. Sekarang Bang Aldrin 1 menit saja untuk pertanyaan yang sama. Kalau dulu pertama kali saya datang ke Tangsel membaca data cuman punyanya pemerintah yang bisa dikelola oleh pemerintah hanya 20%. Hanya 20%, sehingga pada saat membangun 4 pilar yang ada di Tangsel ini sebagai sebuah kota, mulai dari infrastruktur, terus ekonomi, terus pendidikan, kesehatan, jadi 5 ya, dan transportasi. Di situ dengan 20% itu memang ada kesulitan yang memang saya lihat, bagaimana mengejawantahkan, bagaimana program-program itu bisa berjalan, bagaimana program-program itu tersampaikan kepada masyarakat. Memang di sini berbicara autopilot untuk daerah mana? Berbicara bahwa mungkin daerah yang tadi yang dikuasai oleh 3 pengembang itu memang seolah-olah seperti autopilot, tapi sebetulnya masih ada satu hal yang mereka pun juga bingung, karena bahwa fungsi pemerintah ini adalah sebagai pengontrol itu. Walau bagaimanapun mungkin autopilotnya tetap ada di pemerintah gitu. Pemerintah ini tetap harus punya kebijakan yang memang bisa mengatur apa sih arahnya Tangsel ke depan. Karena kalau misalnya Tangsel sesuai kalau kata Kang Adi tadi bilang bahwa didrive oleh 3 pengembang, kita pun juga tidak bisa berbicara bahwa ke daerah selatan, paling selatan itu di Tangsel masih bukan bagian dari mereka gitu kan. Sehingga ada kesulitan pada saat Tangsel menjadi sebuah kota, perubahan ekonominya sangat pesat, sehingga pada saat pemerintah mau beli lagi land banking dan lain sebagainya, ya agak sulit juga, karena tiba-tiba yang asalnya tadi 200.000 sekarang jadi 1 juta
gitu kan. Nah disitulah sebetulnya sekarang juga teman-teman memberikan gagasan seperti apa sih gitu. Sehingga perekonomian di Tangsel ini kalau misalnya bisa di minimal tidak sampai apa ya, sampai jatuh banget lah. Kalau misalnya di Tangsel saat ini ada rumah mewah, ada mobil mewah, tapi kalau misalnya di daerah saya itu mengendar ya masih ada yang masih toiletnya pakai helikopter kan gitu. Nah jadi ya kayak gitu-gitulah, memang harus bisa diseimbangkan bagaimana fungsi pemerintah sebagai controller, bagaimana hal-hal tersebut bisa dikurangi, minimal orang tidak merasa sengsara lah tinggal di Tangsel. Terima kasih. Oke, imbangan. Memang pembangunan harus seimbang. Ketika kelas yang atas tidak terlalu atas, tapi ada ceruk baru yang berusaha menciptakan kelas baru gitu ya, ada seimbang. Kita kasih tepuk tangan untuk satu pertanyaan. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu biar. Oke, pertanyaan yang kedua kita perkenalkan dulu Bang Asep Sulaudi. Beliau juga politisi dan pengusaha. Ini dua posisi yang iya, betul kan? Jadi tetap nanti di terakhir ada budayawan yang kasih pertanyaan. Tetap jawabannya harus 1 menit dengan pertanyaan yang sama. Sekarang giliran Bang Asep. Budayawan terakhir aja. Budaya itu biasanya terakhir ya. Oh boleh. Kalau begitu Permahi dulu, Permahi. Anak muda yang mengerti tentang hukum, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panjang-panjang pertanyaannya. Ya, mungkin saya mewakili kaum milenial ya, yang akan memberikan pertanyaan kepada abang-abang yang di depan ini. Berhubung saya juga dimintai sebagai panel secara dadakan, sehingga saya tidak memiliki data secara lengkap. Tapi saya akan bertanya secara umum dalam konteks generasi milenial yang lebih modern. Bahwasannya seperti yang kita tahu dan semua yang kita tahu, mungkin antara ilmu, hukum, dan teknologi di era modern ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Ketika diibaratkan menjadi suatu piramid, ketiganya adalah landasan dasar untuk membuat suatu daerah itu menjadi maju. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana strategi abang-abang dalam membuat ilmu, hukum, dan teknologi menjadi satu kesatuan yang artinya ke depan akan menjadi kekuatan dalam membangun sumber daya manusia khususnya pemuda Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Silakan pertanyaan dijawab Bang Fad dulu boleh? Baik, pertama ilmu. Saya melihat begini, kota itu akan maju kalau dibangun dengan perspektif yang jelas. Jadi ilmu itu diletakkan sebagai cara kita membangun perspektif. Keterlibatan intelektual, budayawan, akademisi, dan lain sebagainya menjadi penting agar kota ini dibawa atau dibangun ke arah yang lebih jelas. Misalnya tadi persoalan pertumbuhan ekonomi bukan persoalan untuk meningkatkan angka statistik saja. Persoalan membangun kebudayaan bukan tentang membangun ruang-ruangnya saja, tetapi juga bagaimana memberdayakan para pelaku seninya, para budayawannya, dan seterusnya. Jadi ilmu kita letakkan sebagai basis bagaimana agar kota ini memiliki perspektif. Karena pembangunan tanpa perspektif tidak akan bergerak ke manapun. Yang kedua, teknologi. Teknologi adalah semangat zaman buat saya. Semua zaman punya teknologinya sendiri. Kita tidak bisa menyangka bahwa kita tidak bisa menilai bahwa tahun 70 belum ada teknologi, tahun 20 belum ada teknologi. Teknologi ada pada zaman itu sesuai dengan semangat zamannya. Hari ini pun ada teknologi sesuai dengan semangat zaman ini. Kalau kita mengenal teknologi digital pada saat ini, itulah semangat zamannya. Jadi bukan persoalan teknologinya apa, tetapi semangat zamannya apa. Misalnya teknologi digital itu ada persoalan efektivitas dan efisiensi. Di saat kita mengerjakan pembangunan sebuah kota atau melakukan pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat itu dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi. Misalnya kemarin kita baru saja mendengar ada Tangsel Pay. Pertanyaannya adalah Tangsel Pay ini apakah alat atau semangat zaman? Kalau dia alat, rasanya tidak perlu memerlukan alat atau tools atau aplikasi baru. Tapi kalau dia semangat zaman, dia berada di konteks yang tepat. Ketiga, hukum. Hukum itu adalah instrumen untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan rel dan koridornya yang masing-masing. Kalau kita berjalan-jalan ke kota-kota besar di seluruh dunia, mereka menggerakkan kotanya dengan dua prinsip, rules and respect. Jadi rules adalah hukum. Bagaimana hukum itu diterapkan dari level yang paling atas sampai level paling bawah. Bagaimana undang-undang diterjemahkan menjadi perda, bagaimana perda bisa
eksekusi menjadi perwal dan lain sebagainya. Itu adalah alat untuk memastikan pembangunan itu berjalan di dalam rel yang tepat. Sebab kalau tidak memakai itu, tadi pertanyaan panelis pertama, kota ini akan berjalan autopilot. Sebuah kota itu, sebuah pemerintah kota atau pemerintah pada level yang mengurusi urusan pelayanan publik langsung kepada masyarakat harus bisa mengurusi orang dari mulai orang hidup sampai orang mati. Jadi hukum atau rules diperlukan untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan ritme dan koridor yang tepat. Tapi rules juga tidak bisa berjalan tanpa respect. Law enforcement, hukum, peraturan daerah harus bisa membangun kesalahpahaman, kesaling pengertian di antara warga. Itu konsep saya tentang 3 hal tadi. Terima kasih. Hukum dan sistem menuju law enforcement gitu kan. Sekarang Bang Laswendar. Ya, Tangsel baru itu akronim berkebudayaan, berintegritas dan maju. Berkebudayaan tentu ini berorientasi pada nilai-nilai sebagai fondasinya. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Artinya apa yang akan dibangun oleh pemerintah Kota Tangsel ke depan, ya harus menuju pada bagaimana ilmu pengetahuan memotret itu dan memberikan solusi atas itu. Sehingga kita menghemat waktu untuk mengambil konsep yang sudah dibenarkan secara ilmu pengetahuan. Lalu kemudian berbicara tentang teknologi, tentu itu tidak bisa ditinggalkan atau menjadi bagian yang tidak terpisah. Karena bagaimana kemudian kita respon terhadap 4.0, terhadap birokrasi misalnya, dan segala hal. Dan bahkan terkadang kita juga merasa pemerintah selalu tertinggal dengan dunia usaha yang mereka sudah sangat smart, sangat mudah sekali. Buka rekening aja sekarang itu sudah pakai online, gitu ya. Nah, pemerintah harus juga merespon bahwa ini tuntutan zaman. Jadi teknologi tidak bisa dihindari kecuali kalau nanti kemudian kita dianggap pemerintahan yang tidak respon. Karena standarnya adalah kemajuan teknologi, sementara birokrasi misalnya tidak mau berubah. Jadi tentu ini satu persoalan yang mestinya diadop dan dipahami bahwa ini adalah satu keniscayaan. Lalu yang terakhir soal hukumnya. Nah, memang persoalan di Tangsel termasuk juga terjadinya ketimpangan tadi. Ini bukan karena tidak ada hukumnya, tetapi hukum itu tidak ditegakkan. Hukum itu tidak menjadi instrumen untuk memastikan, kalau ini istilah Bang Fad tadi. Artinya harusnya dia terjaga kewibawaannya. Hari ini leadership itu yang tidak ada, sehingga kemudian ya hampir seperti tidak ada hukum di sektor manapun, lingkungan hidup, ya, kemudian tata ruang, ini seperti negeri antah berantah yang hukumnya ada, tapi law enforcement-nya tidak ada. Ini yang mesti kemudian hadir. Artinya kita butuh leadership yang paham bahwa membangun itu butuh nilai. Kita butuh leadership yang paham bahwa dalam proses itu teknologi harus menjadi support utama agar kita tidak tertinggal, dan kita butuh leadership yang tegas agar semua pihak bisa hidup secara berdampingan. Demikian. Persinggungan hukum dan leadership yang tegas untuk memastikan bahwa kota ini punya arah begitu. Bang Adrian. Pertanyaannya sudah benar. Gini, pemikiran saya adalah bagaimana tadi apa? Ilmu, hukum, dan teknologi. Mereka adalah satu kesatuan. Kalau misalnya salah satu yang dipegang, ya saya orang hukum, saya punya ilmu, saya punya teknologi. Bagaimana semua itu terpecah itu tidak akan menyelesaikan apapun tentang solusi. Tapi kalau misalnya itu semua terintegrasikan dan tersosialisasikan pada masyarakat, sehingga semua bisa menjadi aman, damai. Bagaimana misalnya kita tahu, kalau misalnya masyarakat tahu tadi tentang bagaimana tentang hukumnya membuang sampah sembarangan, peraturan sudah dibuat, tapi tetap saja orang-orang karena tidak tahu tentang hukum itu akhirnya tetap buang sampah sembarangan. Karena itulah ilmu itu, pengetahuan itulah yang menjadi ilmu. Jadi tetap harus ada integrasi. Pada saat bicara hukum kita bikin aturan, tapi tetap orang-orang tetap melakukan, gitu kan. Ya, bagaimana mensosialisasikan itu semua, yaitu dengan menggunakan teknologi. Bagaimana semua orang itu memahami bahwa buang sampah sembarangan itu efeknya apa. Dengan teknologi kita bisa menyiarkan apa yang
menjadi akibat dari kalau misalnya buang sampah sembarangan. Ya, dengan makanya itulah yang menjadi ilmu. Ilmu itu tidak hanya duduk di sekolah, lulus dapat ijazah, tapi ilmu itu banyak bisa dapat di lingkungan sekitar kita. Nah, makanya semua itu antara ilmu, hukum dan teknologi itu harus terintegrasi. Tidak bisa berdiri sendiri menurut saya. Jadi kalau misalnya mau menjalani pemerintahan, ya semua itu harus dipegang juga, sehingga masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Karena dengan ilmunya, oh iya, kalau buang sampah sembarangan harus pada tempatnya. Nah, dengan teknologi inilah kita sampaikan semua informasi sehingga menjadi ilmu bagi masyarakat. Mungkin gitu, Bang. Oke, terima kasih. Sinergi antara ilmu dan hukum itu bisa dipastikan seperti itu ya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pandangan dari insan pers nih, Bang Abi. Pertanyaannya nggak usah lama-lama, jawabannya juga nggak usah lama-lama. 1 menit aja karena udah sore soalnya. Nanti kita mulai yang jawab mulai dari Kang Suhenger dulu, Kang Aldrin, baru penutupnya Bang Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para bakal calon yang sebenarnya juga ini adalah senior saya juga ini. Baik, sebenarnya sudah diultimatum oleh moderator untuk sedikit narasi saya. Saya singkat dan padat. Apa yang tadi setelah panelis lakukan dalam pertanyaan itu menurut saya narasi teoritis saja. Namun pertanyaan saya ini lebih mengarah kepada kepastian jika senior abang anda hari ini menjadi bakal calon ke depannya. Yakni pertanyaannya adalah terkait tentang pemuda. Kebijakan pasti apa yang pasti yang akan anda lakukan jika memang terpilih nanti? Bukan kebijakan pasti. Hal ini saya pertanyakan, kita sebagai kaum milenial bahwasanya bakal calon kita ini memang benar adalah pro kepada kita, gitu. Bukan hanya sebatas teori. Kenapa juga saya pertanyakan ini? Karena saya bagian dari insan pers, ini akan menjadi rekam jejak Anda ke depan jika memang benar jadi menjadi wali kota Tangsel ke depan. Demikian, padat, singkat. Terima kasih. Oke, Bang Suhenger, boleh dijawab? Ya, konkret. Pertama, saya akan mewujudkan dan menjamin bahwa pemuda memiliki akses dalam mengambil keputusan, baik itu perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Lalu kedua, memenuhi hak pemuda karena mereka membutuhkan perhatian dan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada warganya, baik prasarana maupun sarana. Misalnya sentra pemberdayaan pemuda, kemudian gedung olahraganya, kemudian lapangan sepak bolanya, pusat pelatihan dan pemberdayaan pemuda, hingga pada bagaimana membantu support dana, jadi alokasi APBD untuk menguatkan peran pemuda dalam membangun wirausaha, baik menggunakan yang ada atau membuka akses dari lembaga keuangan. Dan yang ketiga adalah membentuk satuan tugas pemuda Tangsel agar bisa juga membantu berkontribusi untuk pemerintah Kota Tangerang Selatan. Demikian. Oke, APBD buat pemuda, Bang Aldrin. Terima kasih Kang Awi. Untuk teman-teman mungkin kalau misalnya bicara tentang apa yang harus dilakukan untuk pemuda, saya di sini pun juga ingin menginformasikan bahwa berkaitan tadi dengan hukum bahwa semuanya sudah ada jalannya, cuman yang pasti teman-teman mungkin ada yang belum tahu tentang jalannya. Nah, informasi tentang jalan itu yang harus diberitahukan kepada masyarakat, terutama terhadap pemuda. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Karang Taruna, ya gitu. Di Karang Taruna ini banyak yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemuda, karena Karang Taruna merupakan bagian dari program pemerintah yang bisa menjadi mempengaruhi kebijakan publik sebetulnya. Jadi sampai saat ini Karang Taruna, mohon maaf kalau misalnya ada anggota Karang Taruna di sini, sampai saat ini tidak pernah menyuarakan saya butuh sesuatu, saya butuh A, saya butuh B, padahal di situ ada jalannya. Tapi tolong teman-teman di wilayah sendiri, kebutuhan kalian apa?
silakan. Jangan, kalau misalnya kita membuat sesuatu yang baru, landasan hukumnya apa? Kalau misalnya sudah ada sesuatu yang memang sebuah jalannya, silakan. Disitulah Karang Taruna bisa menjadi penentu kebijakan publik. Mungkin itu kan. Oke, semoga akan dilibatkan secara utuh gitu kan, untuk mereka kalau nanti. Jadi itu catat baik-baik. Silakan Bapak selanjutnya. Pertama, dengan melihat fakta bahwa jumlah milenial itu merupakan kelompok mayoritas 66% tadi. Bahkan kalau kita hitung angka mereka yang berusia 45 tahun ke bawah itu jumlahnya 78,1%. Maka afirmasi terhadap kegiatan-kegiatan dan program-program yang bisa memberdayakan kaum muda adalah sebuah keniscayaan. Karena APBD itu basisnya bukan alokasi kategorikal gitu, tapi kita mau melayani masyarakat yang mana. Hari ini kalau memang secara jumlah masyarakatnya memang banyak anak muda, maka mereka merupakan kelompok yang harus bukan hanya diberi ruang untuk bisa berdaya, tetapi didorong secara afirmatif untuk bisa lebih berdaya. Pertama, misalnya saya dalam 18 program yang saya kemukakan, suatu hari insya Allah akan saya presentasikan. Misalnya ada program Muda Berdaya. Muda Berdaya ini adalah program afirmasi bagaimana anak-anak muda yang sudah memiliki latar belakang pendidikan tertentu diberikan pendidikan tambahan atau diberikan pendidikan vokasi agar bisa berdaya. Jadi perspektifnya itu bukan hanya mendorong mereka menjadi entrepreneur atau wirausaha, tetapi bagaimana menyiapkan mereka agar punya daya saing, agar punya pemahaman dan punya ruang gerak yang cukup sehingga bisa berwirausaha. Di sanalah APBD bisa dialokasikan dengan berbagai macam bentuknya yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya dengan membentuk innovation and creative hub misalnya, seperti yang sudah banyak dikerjakan di berbagai kota maju di Indonesia, dan juga banyak hal lainnya. Jadi perspektifnya adalah afirmasi, perspektifnya adalah keberpihakan. Jadi keberpihakan itu perspektifnya pelayanan. Dia bukan hanya karena anak muda itu spesial maka anak muda itu harus diistimewakan, tetapi memang dia memiliki hak untuk menyerap APBD lebih banyak karena secara jumlah demografi di Tangsel ini merupakan kelas yang paling dominan dan kelas yang paling kuat di Tangsel. Kita kasih tepuk tangan. Lagi-lagi semoga akan dikasih kesempatan lebih untuk ketiga calon balon wali kota kita. Sekarang giliran Bang Asep. Pertanyaannya nggak banyak, jawabannya juga tidak banyak. Baik, terima kasih. Selamat sore Bang Indra, Bapak. Saya menanyakan satu hal yang tadi disampaikan oleh Saudara Rifat mengenai bonus demografi. Kalau kita mengetahui di Tangsel ini hampir generasi milenial hampir 66% yang berada di Kota Tangerang Selatan. Nah, apakah kemudian jumlah penduduk milenial lebih banyak itu bisa memperkaya APBD, PAD, atau malah mempungut beban ekonomi daerah? Karena apa yang kita lihat belakangan ini kan memang Kota Tangsel ini kan kota jasa, tidak ada yang sifatnya bisa seperti kota misal Bekasi, Cikarang yang bisa mempulang kerja sebagai buruh atau apapun lain. Nah, ini kan perlu ada pembangunan SDM lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kepastian investasi di Kota Tangerang Selatan. Karena memang kita ketahui Tangsel ini kan mohon maaf mungkin Bang Aldin, Bang Swendra juga tahu kalau Tangerang ini kan kota 1000 ormas. Nah, kepastian investasi di Kota Tangerang Selatan ini menjadi banyak kendala di lapangan. Bagaimana menjamin kepastian informasi bisa berjalan dengan baik? Tentu para pengusaha-pengusaha muda punya harapan terkait memberikan atau istilahnya itu memberikan investasi di Kota Tangerang Selatan dengan aman dan tepat sasaran. Terima kasih. Yang bisa saya sampaikan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklim investasi. Mungkin Kang Aldrin dulu gantian, kita putar-putar. Untuk menjawab 1 menit pertanyaan apa yang bisa dihadirkan ketika kota 1000 ormas ya, Tangsel, untuk menjamin bahwa iklim investasi itu tetap aman, nyaman untuk para pengusaha. Terima kasih. Saya untuk Tangsel 1000 ormas ternyata terkenal sampai di Jawa. Memang ada satu hal yang mesti harus diperhatikan adalah memang ada suatu perlindungan hukum bahwa kesempatan untuk berkumpul membuat suatu kelompok adalah itu dilindungi hukum.
Memang sehingga di Tangsel ini semua orangnya pintar, sehingga tahun 2006 akhirnya mereka membentuk satu perkumpulan. Tapi tujuan mereka adalah satu, bagaimana mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga mereka bisa bicara, kalau bicara gue adalah gue. Ya, bagaimana mereka mendapatkan rasa bahwa saya adalah orang Tangsel. Itu sehingga menurut saya bahwa mereka harus diberikan perhatian, bukan berarti butuh uang yang seperti selama ini selalu berbicara seperti itu, tapi harus diberikan kegiatan di mana mereka bisa membuat diri mereka berdaya. Ya, contoh adalah bagaimana mungkin kebijakan kearifan lokal bahwa Ormas 1, Ormas 2, dan Ormas 3 sampai ada 197 Ormas di Tangsel, jadi belum 1000. Mereka berdaya untuk di daerahnya masing-masing sesuai dengan temanya mereka masing-masing. Mungkin disitulah dibuat program-program tentang mereka, tematik apa yang mereka butuhkan. Makanya di sini untuk menyelesaikan solusi itu kita harus duduk bareng apa yang akan kita harus selesaikan. Mungkin itu kan. Kalau misalnya untuk iklim investasi, insya Allah Tangsel ini cantik, Tangsel ini orang banyak yang melihat, sehingga untuk iklim investasi saya yakin kedepannya akan ada. Terima kasih semua. Oke, tetap ada pengelompokan ormas dalam satu wilayah untuk menjamin bahwa investasinya tetap bagus gitu ya. Bang Suenda, kita ngomong investasi. Ya, investasi dan ormas tadi ya. Pertama, saya mengatakan bahwa membangun itu bukan hanya raganya, tetapi juga bangunlah jiwanya. Artinya apa? Ada konsep pembangunan yang saya bisa mengatakan misalnya meminggirkan mereka seolah-olah mereka bukan bagian daripada subjek. Paradigma inilah yang kemudian mereka seperti berontak dan seterusnya, sehingga seolah-olah kemudian mengganggu investasi. Nah, oleh karenanya perlu paradigma yang lebih humanis ya. Artinya mereka adalah bagian daripada pembangunan. Libatkan mereka, jangan hanya menempatkan sebagai objek. Berdayakan mereka, bukan diperdaya misalnya. Nah, ini yang belum sampai sehingga kemudian kondisinya demikian. Nah, ini beban PR kepemudaan, paradigma pembangunan kepemudaan. Artinya ketika mereka dilibatkan dengan berbagai pendekatan, saya kira selama nanti misalnya Bang Asep terbangun gitu kan paradigma baru, saya kira itu sangat mungkin. Ya, bisa saja kan kita mengklasternya bahwa di setiap ormas juga tentu mereka juga rindu dengan pengetahuan, misalnya dibekali dengan berbagai kemampuan, sehingga ketika konsep pembangunan itu tadi meletakkan mereka sebagai subjek untuk bersama-sama berdaya, maka justru mereka akan menghasilkan sesuatu yang positif, ekonomi kreatif dan seterusnya. Misalnya ketika ada momen-momen event-event sebanyak mungkin untuk anak muda ini berkreasi secara positif, maka secara tidak langsung akhirnya menghasilkan sesuatu yang positif bagi pemuda itu sendiri, juga bagi daerah dari Kota Tangerang Selatan. Misalnya ketika itu terpublis dengan baik bahwa pemuda kreatif, pemuda inovatif itu dari Tangsel, maka itu akan membawa pengaruh yang besar dan berdampak positif. Lalu saya kira ini akan sinkron dengan mereka tidak akan membebani. Sekaligus justru dengan begitu investor juga merasa atau memang mesti dilibatkan supaya match gitu ya antara inovasinya, kemudian penguatan modalnya dan seterusnya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin sepanjang meletakkan konsep pembangunan secara seimbang, bahwa mereka adalah subjek bukan objek, lalu kemudian investor juga bagian terpenting supaya kita bisa berdaya bersama. Oke, kata libatkan mereka kemudian investasi bersama investor dengan aman dan damai gitu ya. Oke, sekarang Bapak. Baik, makasih Mas Asep. Saya mau mencoba membagi pertanyaan ini ke dalam dua jawaban. Pertama soal ormas. Bahwa Tangsel kota 1000 ormas, saya tidak khawatir sama sekali. Bahkan ini merupakan modal sosial yang luar biasa. Jadi justru kita harus melihatnya sebagai sebuah modal sosial. Karena kalau kita tempatkan masyarakat itu ke dalam 4 kuadran, ada orang yang
tahu tetapi ada orang yang tahu dan peduli, ada orang yang tahu tapi tidak peduli, ada orang yang tidak tahu tapi peduli, dan ada orang yang tidak tahu dan tidak peduli. Ormas, kalau kita baca teori perkembangan sosial dan teori perubahan sosial, itu terbentuk karena ada keresahan bersama, karena ada sesuatu yang ingin diperjuangkan. Maka ketika terbentuk banyak ormas, artinya mereka punya agenda tertentu, punya nilai tertentu yang sedang diperjuangkan. Berarti modal sosialnya di sana sudah ada kepedulian. Nah, persoalannya bagaimana mengkonversi kepedulian ini menjadi sesuatu yang bisa terselesaikan. Karena saya kira kalau persoalan-persoalan sosial, kebudayaan, ekonomi, ekosop dan lain sebagainya selesai di Tangsel ini, maka orang tidak perlu lagi berormas karena persoalan kebutuhan dasarnya sudah selesai, persoalan kebutuhan sekundernya sudah selesai, bahkan persoalan kebutuhan tersiernya sudah terpenuhi. Jadi kalau hari ini ada ormas yang memperjuangkan nilai-nilai kebudayaan, itu karena kebudayaan belum diserve dengan baik dan perspektifnya belum berada di tempat yang benar. Kalau ada ormas yang memperjuangkan kesejahteraan, berarti kesejahteraan menjadi PR. Jadi saya mau menempatkan di sana. Justru modal sosial ini besar karena masyarakat Tangsel punya kepedulian yang luar biasa pada kota. Tinggal bagaimana pemerintah kota mengubah modal sosial ini menjadi sebuah solusi. Caranya apa? Kerjakan aja sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Karena kalau kota ini dikerjakan dengan benar, maka masyarakatnya akan sejahtera buat saya. Yang kedua, perspektifnya jangan bahwa APBD itu akan terserap oleh kelompok yang mana. Karena justru kewajiban pemerintah memastikan APBD itu terrealisasikan dan terserap dengan baik untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Nah, jadi bahkan kalau kita lihat 66,1% jumlah milenial ini, kalau perspektifnya ekonomi, meskipun mazhab saya bukan mazhab ekonomi, karena kita harus integrated antara ekonomi, politik, sosial, kebudayaan dan seterusnya. Justru kalau ekonomi 66,1% ini adalah pasar. Bayangkan kalau misalnya 30% di antara mereka membuat rumah pertama di Tangsel, artinya ada potensi pajak dari pajak bumi dan bangunan, misalnya ada potensi pajak dari berbagai macam hal. Belum lagi kalau digerakkan sektor wirausahanya dan mereka didorong untuk membuka lapangan pekerjaan dan ruang usaha baru. Artinya ada pendapatan asli daerah baru yang bisa digerakkan dari 66,1% ini. Jadi jawaban saya adalah justru APBD harus direalisasikan dan harus diserap untuk sebesar-besarnya kepentingan publik, termasuk kepentingan orang muda di dalamnya. Dan bahkan kalau kita melihat potensi, justru keberadaan 66,1% milenial ini berpotensi untuk mengatasi timpangnya antara PRDB dan PAD tadi. Justru disitulah peluang yang terbesar, dan saya kira Tangsel akan menjadi kota dengan iklim investasi terbaik kalau ini bisa dikerjakan dengan benar. Terima kasih. Oke, jawaban yang jelas soal bagaimana Indonesia. Sekarang karena keempat sudah melakukan sesi pertanyaan, biasa budayawan terakhir. Nanti juga Bang Jaka ada semacam resume gitu ya untuk poin di akhir. Silakan Bang Capcay Saifullah. Resume Anda untuk 3 narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini situasi kayaknya tegang. Padahal parpol sendiri belum ngasih tiket ke 3 pemuda. Jadi jangan biarkan 3 tokoh yang kita sudah tahu pada saat ini kehebatan 3 orang ini menjadi orang-orang yang tegang dalam masa-masa yang dimana pada hari Sumpah Pemuda gagah. Ini jadi tegang begini kita buat. Ini pula kita semua ini. Begini. Saya berharap betul kalau ada 3 wali kota harus berbagi peran masing-masing, tapi itu juga kan nggak mungkin. Wali kota harus ada 1. Tapi hari ini saya menyimpulkan bahwa 3 orang yang di hadapan kita semua adalah orang-orang yang siap lahir batin memimpin Tangsel. Kesan yang saya dapat dari seorang Pak Devi adalah orang yang ingin betul menjadikan birokrasi itu dibangun dengan konsep. Segalanya harus berukur dan harus didekati dengan data-data yang baik, kemudian dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang baik, dan semuanya itu didorong oleh semangat-semangat perubahan. Karena mungkin itu
itulah milenial mau diartikan di sana sebagai agen perubahan dan seterusnya. Ini bagus sekali. Tapi memang ada mungkin nanti ini kan masih jauh, perjalanan masih jauh. Perlu ada yang dilengkapi dengan misi ya, atau taktik dari menurunkan konsep-konsep itu menjadi sebuah politik yang lebih populis ya, sehingga masyarakat tidak dihadirkan dengan gagasan, tapi juga dicari cara membuka ruang-ruang di mana gagasan itu hadir, sehingga apa yang bagus dari Pak tadi ini, konsep yang bagus itu tidak melahirkan politik top down. Ini yang itu aja, mungkin yang perlu disikapi. Gak perlu serius juga gitu nyikapinya, biasa aja. Ini politik ini kan seni-seni apa? Seni-seni yang seni-seni yang asik lah, jangan dibikin serius. Ini berbanding terbalik dengan sikap yang progresif, dengan mendekatkan politik dengan konsep birokrasi, dengan konsep administrasi. Konsep itu dihadirkan oleh Bang Aldrin Ramadan. Bang Aldrin ini Ramadian ya, seperti orang yang sudah pernah menjadi wali kota gitu sore ini sehingga sikapnya santai gitu. Tidak menggebu-gebu soal konsep, atau mungkin konsepnya sedang disimpan dulu di brankas. Suatu saat ketika sudah dapat tiket, ada forum semacam ini, debat, dia akan keluarkan konsep-konsep itu. Jadi secara konsep saya tidak mendapatkan gambaran yang begitu ya dari seorang Bang Aldrin, tapi beliau menghadirkan satu sikap yang bijak, sikap yang sebetulnya saya sudah mengerti persoalan. Tapi persoalan ini kalau saya bongkar hari ini akan menjadi persoalan. Jadi persoalan itu saya jadikan aurat yang harus ditutup dulu. Sementara solusinya sudah tahu, tapi dia tidak bicarakan, sehingga memang sore ini beliau tampil lebih rileks dan pada satu sisi ya tidak menawarkan konsep seperti yang dihadirkan oleh Bang Fah. Rekom belum turun, Rekom belum turun. Iya nanti calonan ya. Nah, Abang Syahenda saya rasa ada di posisi posisi tengah ya. Pertama memberi definisi tentang milenial yang posisi politiknya jelas sebagai agen perubahan dan agen kontrol sosial. Kemudian yang menarik dari Syahenda ini justru adalah bagaimana posisi politik milenial itu diterjemahkan sebagai upaya penguasa untuk membuka keran-keran di sektor civil society-nya. Jadi itu yang dicoba dikejar sama Syahenda. Nah, dia sadar betul sebagai penguasa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah politik anggaran, karena yang dihidupkan oleh masyarakat itu kan kulturnya, kehidupannya. Nah, peran pemerintah itu mengkatalisasi pergerakan kultur di tengah kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berembuk tentang suatu problem-problem sosial mereka di Serua, di Ciputat, di Pamulang, di Serpong. Mereka merumuskan masing-masing, pemerintah hanya mendorong lahirnya kebijakan dan politik-politik anggaran. Ini yang dicoba dihadirkan. Jadi semoga saya salah ini. Jangan sampai terpengaruh ini pers ini, jangan nanti ditulisnya Syahenda begini kan ya. Masing-masing ini pers kita cerdas semua, jadi bisa membaca tampilan hari ini ya, bukan potret seorang Fat secara utuh, bukan. Terus saya sudah mengemukakan kelebihan-kelebihan dan apa yang mungkin bisa dikejar dalam beberapa waktu ke depan. Terakhir, saya tidak akan menyia-nyiakan momentum hari ini, dan ini juga yang dikejar oleh panitia dan kita lupakan semua,
yaitu adalah momentum Sumpah Pemuda. Kita tadi banyak bicara soal politik, soal pemerintahan, soal keuangan, soal Tangsel sebagai kota jasa. Itu semua pembicaraan yang tadi dibicarakan tidak ada itu dalam Sumpah Pemuda. Karena itu di dalam kebudayaan merupakan infrastruktur. Suprastrukturnya itu tidak. Maka di dalam Sumpah Pemuda itu adalah pada persoalan bangsa, persoalan tanah air, dan persoalan bahasa. Bukan persoalan pendidikan, teknologi, lingkungan hidup, itu turunan di bawah. Nah, saya dari poin 1, poin 2 saya sudah yakin pembicara di depan adalah sudah sepakat tanah air Indonesia, bangsa Indonesia. Kemudian soal bahasa, bahasa ini tidak harus bersatu. Karena itu poinnya menjunjung tinggi bahasa Indonesia, bukan berbahasa Indonesia, berbahasa satu, berbahasa Indonesia, bukan. Bunyi itu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Artinya dalam berbahasa kita tidak mempunyai satu bahasa doang, tapi bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan. Di sana ada serapan-serapan bahasa asing dan bahasa daerah, ya. Dan tadi 3 pembicara ini sudah berbicara menyelentupkan bahasa asing dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia dari 3 calon bakal calon wali kota ini saya nyatakan excellent, keren semua, tangan. Retorikanya sangat bagus, retorika saya tuh kagum, waduh luar biasa, apalagi Fat ya, wah lebih tertata banget, tapi bahasanya sangat bagus. Sekarang tantangan dari saya, mudah-mudahan bisa direspon dengan baik ya. Karena bahasa Indonesia lahir dari bahasa asing dan bahasa daerah, saya minta, karena ini akan menjadi poin juga buat wartawan dan para politisi kita dan masyarakat kita. Apalagi kita tahu bahasa asing ini udah sangat familiar di Tangerang Selatan. Nah, judul kita aja itu apa? Saya nggak ngerti tuh. Millennials, Need, Tangsel, Future Leader. Ini udah artinya memang kita sudah berada di situ. Sadar atau tidak sadar, kita sedang berada di kebudayaan semacam itu. Ini bahasa itu simbol dari kebudayaan. Nah, kita sedang berada di dalam kebudayaan masyarakat yang ada di situ. Sekarang saya minta tolong 3 calon wali kota ini menjelaskan arti Sumpah Pemuda dalam bahasa asing. Boleh bahasa Inggris, saya tahu bahasa Inggris, saya paham, saya bisa bahasa Inggris. Boleh dalam bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Saya bahasa apa ya? Bahasa asing. Boleh. Ini akan menjadi poin. Karena ini bukan seperti ini ya, bukan soal debat ini, rencana dan program masih jauh. Ini belum berdebat kita. Ini kan belum jadi calon. Nanti kalau ada calon baru berdebat itu masuk ke dalam program. Kalau program soal kebudayaan, kalau saya jelaskan soal kebudayaan di Tangsel, perih yang ada. Saya pernah jadi ketua Dewan Kesenian Tangerang Selatan sebelum saya jadi ketua Dewan Kesenian Banten. Perih hasil kebudayaan. Jadi daripada ngomongnya perih-perih, lebih baik kita mengerti calon 3 calon ini bisa bahasa asing atau enggak. Hah? Karena ini akan jadi poin ya. Nah, 1. Yang kedua, saya mohon 3 calon ini bicara dalam bahasa daerah. Jelaskan Sumpah Pemuda itu dalam bahasa daerah. Di sini ada Betawi ya, ada Sunda. Bicara aja. Nah, bicara dalam bahasa supaya ini kalau bicara soal future, bicara bahasa asing, tapi juga bisa bahasa daerah. Bahasa Rusia mungkin ada bicara bahasa Prancis. Walaupun kita nggak ngerti bahasa Yunani, kita nanti iya aja. Yang penting dia katakan ini saya akan bicara bahasa Yunani. Oke? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Itu nanti dijawab. Karena setelah itu nanti kita akan sama-sama mengucapkan Sumpah Pemuda untuk di akhirnya nanti, ya kan gitu. Saya minta itu resume dari Kang Jaka Badranaya. Gak usah panjang-panjang kan, dikulitin aja bertiga, tapi nggak lebih dari 5 menit. Ya, terima kasih. Saya kalau harus ngulitin satu-satu, gitu ya, gini. Tempel. Nggak, maksud saya gini. Mungkin karena bacaan, diskusi, analisa, pemahaman relatif bisa memotret, mengcapture persoalan Tangsel dan mengartikulasikannya dengan bahasa yang lebih lugas. Saya sepakat dengan Cap Cahaya.
Bang Hendar basisnya memang di aktivisme yang ngerti betul soal bangsa, tapi juga sama relatif punya kemampuan untuk memotret dan tahu isu-isu strategis apa dan harus melakukan apa. Bang Aldrin sebagai teman saya juga wajar Bang Cakai kalau beliau bahasanya seolah merasa sudah jadi wali kota. Paling tidak sebagian hidupnya ada di wilayah situ. Meskipun kalau bahasa Sunda Narasaan sudah pernah jadi wali kota Narasaan. Tapi beliau menariknya adalah tetap apa yang terjadi ini kemudian dia ikutin di alur itu dan dia punya catatan yang kira-kira di level teknis lapangannya dia melihat ada sesuatu yang baik. Jadi pergaulan di birokrasinya membuat Bang Aldrin juga memahami persoalan-persoalan itu dan kemudian ingin melakukan sesuatu di masa yang depannya. Yang saya ingin garis bawahi, saya sebetulnya ingin ini 3 produk, saya sepakat. Jadi ada 3 figur yang harusnya ditawarkan ke publik. Yang saya khawatir justru antara logika publik dan logika partai politik berbeda. Ini yang seringkali terjadi. Orang-orang terbaik di dalam konteks publik justru tidak mendapatkan dukungan dalam konteks politik. Ini yang saya khawatir. Karena partai politik apapun akan berhadapan dengan pragmatisme partai politik dalam memilih wali kotanya. Dan ini seringkali terjadi di banyak proses pemilihan daerah. Tergantung apakah partai politik mau ngikutin following market lewat surveinya atau justru creating market. Kalau creating market mazhabnya justru 3 orang ini harusnya di capture dan diambil oleh partai politik menjadi orang-orang terbaik yang bisa diambil. Saya dari 37 belum kenal semua, tapi kalau diuji seperti ini rasa-rasanya highlight saya melihat figur-figurnya belum tentu seberani dan selancar ini menyampaikan selugas ini wawasan dan menyampaikannya ke depan publik. Jadi saat ini saya at least menggarisbawahi untuk saat ini 3 orang ini memang yang termasuk yang relatif terbaik dari 37 yang ada. Oke, yang selanjutnya kalau saya juga ditanya sebetulnya apa sih sulit jadi wali kota? Nggak sulit kalau sudah jadi. Masalah kita ini sebetulnya adalah untuk menjadinya itu yang masalah. Ya. Kalau udah jadi kita bisa ngelakuin apapun. Nah justru saya khawatir justru setelah menjadi akan jadi the leader who never lead. Karena itu yang harus digarisbawahi. Sekarang proses baru menjadi aja udah susah nih minta ampun. Perahu kendaraan politik, perilaku masyarakat yang mohon maaf modern tapi primitif, mahar dan sebagainya, semua basisnya. Tapi kalau sudah jadi ya apapun konsep you can do everything with power, with your power. Nah, yang kadang-kadang seringkali lupa ya di kita ini adalah sehebat-hebatnya ketiga orang nanti siapapun yang jadi 3 orang ini atau 1 dari 37 dia akan berhadapan dengan bab yang namanya birokrasi. Jadi level tantangan pertama how to drive birokrasi itu salah satu cara tantangan pertama. Karena seringkali masalah kita adalah bukan hebatnya pemimpin, tapi hebatnya dia mimpin menggerakkan birokrasi, itu masalah kita. Di sini kita belum kelihatan ketiganya teruji atau enggak leadershipnya. Jadi kalau by konsep 3-3-nya oke. Tapi by leadership saya belum yakin. Oke, 3-3-nya oke, tapi ya namanya nanti kita coba. Makanya untuk para wartawan yang ada di sini, tolonglah mereka bertiga sudah oke, tawarkan kepada publik biar publik merasa tercerahkan, gitu kan? Itulah kenapa kita bikin Tangsel bicara, gitu kan? Oke, tadi tantangan dari budayawan, Kang Suhendar dulu kali ya. Bagaimana makna Sumpah Pemuda diucapkan dalam bahasa asing? Jadi pertama saya berbahasa Inggrisnya pasif ya, tidak aktif, nggak bisa lah. Jadi saya membahasakan itu menyebut sovereignty, kemudian sebagai nationality dan united. Mungkin kalau saya istilahkan itu untuk menyebut 3 Sumpah Pemuda. Kalau dalam bahasa daerahnya saya kan asli Setu ya. Jadi bahasanya ini kampung gua, ini bahasa gua, dan ayo kita bareng-bareng maju untuk Tangsel baru. Oke, Bapak, boleh. Ini tantangannya seru banget gitu. Okay, I'll try to deliver my ideas in English.
I was born in Cianjur, so my native language is Bahasa Sunda. I think, dream in Sundanese. So sometimes if I need to talk in English, I need to translate it twice, two-level translation. So because I'm thinking in Bahasa Sunda, sometimes I dream in Bahasa Sunda. I also, so my way of thinking, so how I construct my ideas is in Bahasa Sunda. So today, when I talk in Bahasa Inggris, when I talk in English, I try to translate it twice. It's two level of translation. So in my opinion, the youth pledge or the so-called Sumpah Pemuda is a consensus. So at that time, many young people from around Indonesia gather in Batavia to deliver or to express their hope about the nation. So they want to create a nation. They want to have a nation, because what they have at the time, not Indonesia as a nation, but their origin as people from their native origin, like Jom Java, Jom Aceh, Jom Papua, etc. So at that time, we don't have Indonesia as a nation. So Indonesia at the time is an imagination. Benedict Anderson called it as a imagined community. So Indonesia is something in the future that they want to reach, that they want to achieve. So they gather the ideas. So they create the pledge. They make a consensus by saying that Indonesia is their motherland, Indonesia is their nation, and Bahasa Indonesia is their consensus to express that. So bahasa or language, in my opinion, is consensus. So now, if we have imagination about what Tangsel should be in the future, we also have to have imagination. We also have to have what the narrative of the future of Tangsel. So we can express that by language, by maybe we can ask to Bang Suhendar what Betawi people want about the city, what Sundanese people want about the city, etc. And we gather all the ideas, we make the consensus, so we can develop, we can achieve what we can be in the future for Tangsel, to create a better Tangsel, to create the more advantageous Tangsel, etc. So that's, in my opinion, what is language. So I'm sorry if my English, sometimes the pronunciation is so Sundanese, so I sometimes mispronounce play with flay. It's very Sundanese, but that's how I think and that's how I deliver the ideas. Thank you. Rusia rasa Sunda. Ya, sesuai permintaan, hanya satu kata tentang Sumpah Pemuda. Dalam bahasa Rusia, polubov, yang artinya tentang cinta. Bagaimana mencintai tanah air, mencintai bangsa, dan mencintai Indonesia. Mungkin itu aja. Itu doang. Oke, tapi dalam ada arti cinta di situ. Oke, karena waktu juga sudah sore, ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Alangkah tidak elok ketika tidak kita memperingatinya dengan bersumpah bersama-sama. Mohon para hadirin semuanya kita berdiri mengucapkan Sumpah Pemuda yang nanti akan mengikuti apa yang saya sampaikan. Oke, kita mulai. Biasanya pegangan tangan. Oh iya. Saya gimana megangnya? Saya nggak apa, takut pegang HP aja. Iya, megang HP aja saya. Oke, kita mulai. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Merdeka. Oke, kita foto bersama dulu, Pak. Ayo, foto, analis. Kita sekarang sesi foto bersama.